Dari Jember. Nggak mungkin. Itu pakai e-commerce. Ninja Express regular. Lama. Tapi nyampe UI. Kenapa harus besok? Iya, gue mau pakai besok. Ya kan udah ada sekarang. Itu tas-tasan. Sabar. Kita belum foto begini rame-rame. Ayo sini. Udah full Gary sama Mas Rem belum mau kita foto dulu. Senyum ya. Satu, dua, tiga. Nah. Wah, keren ngentot lagi nih. Ngentot. Ntar ada. Siapa sih yang bikin nih? Gak tahu ngentot. Udah. Oke. Ya, ladies and gentlemen. Please welcome Jeremy Teddy. Jerome Boateng. Datangnya di tackle kita. Oh ini adalah orang yang kemampuannya paling gue benci ya, yaitu matematika. Ini adalah 180 derajat daripada Wukong. Betul. Antonimnya Wukong bakal datang. Ini lawan kata Wukong ini. Lawan kata Wukong ini. Lawan kata Wukong 7. Makan. Apa itu lawan kata Wukong? Ini dia. Jerome Poli. Halo, Jerome. Oh, kayak gini setnya. Iya. Wow. Duk. Wow. Oh, seru banget ya? Ya, gini lah. Setnya begini kurang terang deh kayaknya. Kurang terang kan. Oh. Ya gini aja udah. Jadi kameranya super wide gitu ya? Jadi kayak 16 mili. wow. Oh wow. Halo semuanya. Halo. Begini aja. Enggak bisa. Tiponya enggak ada. Bisa. Udah aja mantap orang. Halo Jerome. Halo, W Jerome. Wukong. W tidak butuh Wukong. Ya, beginilah streaming kita di mana kamera banyak, terus ini udah berjalan sekitar 60 hari. Wow. Non-stop for 60 days. Capek gak sih guys? Hah? Lumayan. Capek sih, enggak mental, rusak sih. Lebih ke mental sih kita sih sebenarnya. Sih. Itu 543 itu jamnya hitungannya. Sisanya tapi sebenarnya udah nggak berlaku lagi karena kita akan cut off di sebelum malam takbiran tanggal 29 kita cut off. Oh, Jadi oke. jam berapapun jamnya udah nggak harus. Oh. Masuk. Wow. Biar bisa begini. Oke. Mantap. Oke langsung Jot mau melawan Jerome ya. Matematika. Iya, berhukuman ya melawan Jerome. Jujur gak ada briefing guys, jadi kamu nggak tahu di sini bakal ngapain gitu. Katanya ngalir aja. Iya, ngalir aja. Ngobrol aja. Jujur kita juga nggak tahu. Kita punya acara juga nggak ngerti. Mungkin Kak Jerome biasanya dengan ilmu pasti, di sini nggak ada kepastian. Pasti ada. Di sini nggak ada ilmu pasti di sini. Mengalir. Mungkin aku mau cerita dulu ya. Oke, silakan. Tentang hubunganku sama Bang Gary. Waduh, bukan hubungan gimana? Benar. Apa dia lu yang ngitungin belanjaannya dia? Bukan. Enggak. Orang finance bukan. Oh, kita first time ketemu di sini ya, Bro. Pertama ketemu di sini. Tapi ternyata orang tua kita tuh saling kenal ya. Temenan. Sama aja adik kakak dong. Sama dengan sih bukan. Saling kenal. Jadi orang tua kita tuh temenan udah lama banget. Iya. Udah dari 20 tahun yang lalu temenan. Anjing. Dari sebelum kita lahir bahkan. Dari sebelum kita lahir kayaknya. Dari sebelum kita lahir. Iya. Temen apa tuh kalau nggak boleh? Satu gereja. Di gereja. Satu gereja. Until now. Until now. Jadi tahun lalu ya? Tahun lalu sekitar akhir tahun gitu, aku Iya. gereja di GKI Perniagaan namanya. Iya. Terus papa kan khotbah. Habis itu salah satu majelis itu kayak apa ya? Panitia gereja gitu. Diken apa ya? Dewan lah, apa ya? Dewan gereja lah ya? Iya, gitulah, Dewan dewan. gereja itu bilang, halo Jerome, kamu kenal anak saya nggak? Gitu, anak saya juga content creator, Iya, suka masak kayak gitu. gitu. Namanya Gary, oh Gary. Karena orang tuanya saling temenan. Iya. Terus fun fact lagi ya bro? Abang Jerome itu Jehian itu dulu satu TK sama gua. Hah? Apa sih? Sangkatan. Aku juga kayak Iya. gitu. Jadi orang tua itu kenal tuh dari udah anaknya satu sekolah, terus satu gereja sering kayak ibu-ibu aerobik bareng gitu loh, tau gak sih kayak gitu. Iya. Terus baru kemarin ketemu lagi gitu. I see. Iya. Lanjut. Ya. Ya gitulah, dunia sempit betul. Sempit.
Berarti bapaknya kenal di gereja, ibunya satu ini. Sama satu gereja satu juga. TK tadi, maksudnya Satu gereja lebih juga dekatnya. sama gitu, iya. Gary emang main karakter. Gary Gary lagi. Ini sempit Gitu. Terus berarti- Kaget banget sih itu. Berarti memang temen tongkrongan lah ya. Ada ini gak? Kayak tentang Giri yang diceritain gitu. Oh enggak. Nggak ada. Tapi gue sama Jer nggak pernah Nggak pernah ketemu. nggak pernah ketemu baru Terus sekarang. ketemu tadi di belakang situ. Iya. Terus kan ketemu. Heeh. Iya pertama kali gua ketemu Jarum terus. Iya ya, pertama kali ya. Pertama kali ketemu Jarum. Iya ya. Cuma follow-follow udah. Iya, udah lama. Ya, keren. Tapi Billy gimana? Kehidupan setelah WG? Bukan pilih tangan. Oh ya mungkin bisa kenalin dulu ya, ini Billy. Boleh. Dia Salam kenal ya. dia Salam kenal. dulu teman SMA aku, tapi beda sekolah. Oke. Dia lawan olimpiade aku dulu Kita dulu musuh. Di Dulu. Surabaya. di Surabaya. Jadi kayak gitu. sama rival. Ada Tamiya. Beyblade. Olimpiade. Olimpiade. Olimpiade Matematika matematika dulu. Iya. Teman bergaulnya orang Olimpiade ya? Apa? Teman bergaul Nggak ada teman warnet gitu. Nah, temen saya mah orang Dota doang. Saya mah orang Dota aja. sorry tadi gimana? Enggak ada apa. Lanjutannya gimana gitu. Oh lanjutannya bro. Tadi kan belum Setelah- lanjut. Oh, iya. Kenal gitu teman. Itu biar lanjutin. Gak ada apa-apa. Oh lanjutan itu. Iya, lanjutan. Lanjutan ceritanya ya. Lanjutan ceritanya. Mungkin ini bro, kenapa kok dulu kita bisa deket? Oh iya. Jadi kalau di lomba-lomba itu kan banyak yang pintar-pintar banget ya. Oke. Ya. Nah terus pintar-pintarnya itu kayak yang tipikal pintar banget. Yang kalau Misal habis lomba nih, udah kelar kan? Nongkrong, Bahas soal. nongkrong tuh bahas soal lagi bro. ya. Ih najis. Kan kita udah capek ya. Gila coba sama kita. Nggak mau bahas cewek gitu nggak mau ya? Kita nongkrong bahasnya bahas orang. Dibain orang. Itu emang lu nggak begitu emang? Matematika yang dibahas. Maksudnya emang lu habis Olimpiade gitu, habis kelar nggak bahas soal lagi emang? Kita Kalian. lepas udah lewat, udah berlalu lepas, kan. ya. Nggak bisa diubah-ubah juga. Oke. Iya kan? Terus kenakalan remaja kalian tuh apa? Jangan CNPR. Belum ya. kelar yuk, belum kelar ceritanya. Lompat-lompat tuh, lompat-lompat. Nah terus apa Bil? Nah, terus makanya kita jadi akhirnya sefrekuensi connect. karena sefrekuensi lah gitu. Maksudnya jadi kayak yang nyambung obrolannya. Misalnya kita suka olahraga juga. Iya, main pingpong dulu habis lomba. Ya dulu suka main pingpong. Tapi Billy di Jepang juga kuliahnya. Aku di Singapura dulu. di Singapura, di Singapura. NTU. NTU. Kuliah matematika juga. Matematika juga. Nanyang. Yang Technological University. Kuliah. Itu salah satu universitas top. Oh dulu hampir ke situ. Hampir ke situ ya. Mampus orang. Ngapain tuh Rap kalau boleh tahu di situ? Lewatnya MRT. Terus dulu itu kan belum ada kayak Gojek, Gokar itu kan belum ada kan, Oh, iya, tahun kita iya. SMA kan. Nah, biasanya sekolah dia itu sekolah swasta yang kaya gitu loh, fasilitasnya banyak, jadi kayak ada mobil sekolah gitu. Nah, aku sering nebeng. Iya, ada mobil sekolah ya. Ada mobil sekolah. Ada mobil sekolah. Ada nggak mobil sekolah? Wah ada angkot namanya. Angkot namanya ada gua dulu ada. Platnya kuning. Ada. Ada Gitu. dulu. Tapi pernah sekali dia lumayan ngeselin sih. Gimana? Jadi kan kita lomba bareng nih. Kita kan di Surabaya kan. Kita ke Malang, bro. Namanya Oke. Namanya di Malang. Itu finalnya. Terus di sana intinya aku kalah. Dia menang. Nah, aku bawa piala. Bawa piala nih. Piala kan. Masih bisa-bisanya, bro. Ulang ikut ya. Iya, gitu. Oh, Taunti. Recall, iya. Masih camping. Kalau waktu itu dia nggak boleh, itu nggak bisa pulang. Gak bisa Iya, pulang, Apa iya. dari Malang maksudnya? Surabaya jauh. Iya. Iya. Dari kampus itu kan kita. Iya. Berarti Terus sepanjang akhirnya perjalanan. pulang bareng. Pulang bareng. Pulang. Terus perasaan Bang Billy di dalamnya gimana tuh? Ya untungnya pas itu ada orang tua saya, ada guru saya juga sih. Jadi masih bisa jaga lah ya. Bisa nahan Kalau lah. nggak dipatahin lah ya pialanya dipatahin lah ya. Itu kalian berdua paling jauh Olimpiade sampai tingkat mana? Nasional sih. Nasional. Nasional sih. Tingkat nasional. Medali emas. Tahu OSN? Tahu? Apa kepanjangan OSN? Olimpiade Siswa nasional. Hampir. Siswa Olimpiade Sains. 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 Nah, kita tuh nggak sampai sana. Nggak sampai nasional di situ gitu. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba yang kampus, itu kita ikutin biasanya. Iya. Gitu. Oh, aku sampai sih OSN sekali. Oh ya, dia pasti sih. Dapat perunggu tapi dulu. Nah, kalau Billy ini spesialisnya dia ngitung cepet banget. Bisa dites. Elaborate ngitung cepet tuh apa maksudnya? Ngitung cepat itu Menghitung cepat ya, menghitung di otak dengan cepat. Berarti udah hafalan?
Enggak. Bukan hafalan. Bisa dicoba. Coba ya. Coba. Pasti lu mau ngetes. Coba. Kan perkalian bisa, Bil. Coba kita biar pemanasan dulu, penjumlahan. 2 digit. Penjumlahan Puluhan tapi lu bilangnya yang banyak. Misalnya 15 tambah 85 tambah 82 tambah 95 tambah 46 tambah 31 tambah 58. 312. Aku nggak bisa. Apaan? Bener gak? Bener. Lagi. Kurang banyak, Bro. Mungkin lu janjian. Kurang banyak. Coba. Aku izin sambil nyemil-nyemil boleh? Kita kenapa barengan? Boleh. Messi. Kayak duduknya masih begini sih gua sih. Kayaknya mantul dari kacamatamu deh, Dik, jawabannya, Dik. Enggak, tadi demi Allah cepetan Billy jawab daripada gue pencet sama dia. Bayanginnya nggak bisa. Aku nggak bisa coba itu. Coba. Yang banyak berarti Billy bisa ya? Oke. Puluhan ya tapi. Oke. 44 tambah 65 tambah 98 tambah 73 tambah 23 tambah 16 tambah 15 tambah 49 sama dengan 383. bener anjir. Apaan sih? Bener. Anjir sakti yo. Tangannya kok getar, Bro? Anjir. Apa sampai berapa digit Pak itu? Oh, kalau hafalan Pai enggak hafal. Enggak hafal. Aku suka menghitung ya, suka Oh, menghitung. Coba mau gantian? Mau gantian? 1 digit aja, 2 kali aja. Anjir kok bisa sih? Gila banget. Jadi kalau misalnya kita cepet-cepetan kita kan gitu sih. Kayak misalnya di final kita cepet-cepetan gitu kan. Iya. Kalau misalnya angkanya bulat aku udah pasti kalah. Kayak udah lah nggak mungkin bisa ya. Itu gift atau Dilatih. Latih. Latih itu tadi. Latihan. Itu latihan. Praktis. Ada yang namanya sempo, Bang. Pernah dengarnya? iya. Jadi kayak main sempoa dalam otak aja tadi. Bener banget. Nice. Iya. Jadi di otakku itu gerak biji-biji sempoanya itu. Gerak biji-biji sempoa. What the fuck, man? Gila. Gua yang gerak di kepala gua sloki. Oke. Adu jod tuh. Terus bedanya sama Jerome apa? Kalau ini kan hitungan, kalau yang Jerome apa? Ada spesialisnya Spesialisnya apa ya? Spesialisnya si Jerome. Tipe apa ya, Bil? Kalau Jerome ini Misal logaritma. soal-soal yang materi SMA sekolah matematika dia Contoh. cepet banget. Ya. Kayak logaritma, integral. Ada yang masih ingat integral? Namanya mah inget pelajaran. Namanya ini Intinya tuh apa ya? Kemungkinan possibility. Ada integral. Pernah dengar ya? Pernah dengar itu ya. Oke, ini pertanyaan bodoh gua nih. Selain buat ngitung duit ya, Buat apa? matematika untuk kehidupan sehari-hari itu buat apa? Oke. Kepakainya buat apa? Good Ini question. ceritanya ya. Sering tanya. Boleh Jerome. Kalau aku pribadi aku ngerasa itu framework of thinkingnya sih. Jadi kayak Framework of thinking. kayak cara kita mikir tuh jadi lebih logis. Logik gitu. Terus kayak misalnya problem solving yang dilatih kan. Ya kan, Bro? Kata contohnya Kak, lo suka matematika? Dikit. Tapi enggak Enggak banget. tolol kan? Kalau ngomong Oh ke sana. Oh ke sana. langsung ya. Ke sana ya. Kenapa gitu? Kalau aku ngomong suka gimana dari jawaban kau? Masih penasaran ya aku? Kalau ngomong suka itu, mau apa jawab ya kau? Oh, the way of thinking itu berbeda, bukan kayak buat ngitung apa, enggak. Kayak mana cara Iya, iya. mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari itu? Mungkin ada sebagian kecil yang pakai itu. Makanya biasanya kayak lulusan matematika atau engineering itu bisa kerja di bank, kerja jadi konsultan, Jadi auditor. jadi auditor, jadi problem solvingnya di ini. Iya, problem solvingnya sih paling berasa sih. Problem solving Benar. skillnya gitu. Oh, misalnya ada nggak jadi. Kayak enggak itu goblok banget berarti. Coba gue mau dengar. Gue pengen dengar. Misalnya, Jangan itu tolol banget. Misalnya, Udah jangan. misalnya koma. Apa? Misalnya apa? Duh, Gak apa-apa. apa problem solving apa, Cok? Misalnya orang punya masalah
tentang KPR itu berarti bisa ngitung. Gimana sih? Apa sih? Apa sih? Nggak ngerti Jod, gue ngerti cara nanyanya. Misalnya kita misalnya rumah gitu, kita Iya. beli atau kita sewa ya. Iya, iya, iya. Gitu kan kita bisa hitung. Ya. Problem thinkingnya gitu kayak kalau kita beli langsung kurang misalnya 5M gitu kan. Tapi kalau kita sewa duitnya masih kita bisa puter gini kita bisa investin gitu. Jadi kayak bisa Dan- dihitung kesananya. Dan itu berbeda sama ilmunya berbeda sama ilmu bisnis keuangan. Beda apa sama? Kan basicnya matematika. basicnya matematika. Oke, fondasi. Iya. Misal gini bang, misalkan Bang Arab jualan apa merchandise bang. Iya. Sebagai ownernya, misalkan Bang Arab mau ada promo nih. Nah, misalkan promonya diskon 30% atau kayak buy one get one. Nah itu nanti keuangannya gimana nih bang? Kayak lebih untung yang mana buat kita gitu kan? Iya. Terus costnya ke kita berapa? Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari yaitu berpikir secara logis. Oke, benar. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan sama angka aja, Jar, apa kayak misalnya kayak bisa nggak soal hal lain? Oke. Masih emas. Bisa kan menghitung soal hal-hal yang masalah-masalah yang nggak berhubungan sama angka gitu. Misalnya kayak peluang kita gila setelah kelar maraton. Ada kan peluang tuh. Peluang itu kan sangat-sangat matematika kan? Iya. Peluang itu. Sangat matematika. Kelas 3 SMA Peluang sangat matematika. Contoh misalnya mau judi. Koin aja, koin dilempar. Mau, Koin dilempar aja. Probabilitas. Misalnya Tapi itu menarik loh. Apakah itu bisa di aplikasi? No, ini gue tanya bego Untuk juga. apa? Yang tadi dibilang Oh, bisa, probabilitas bisa. itu. Koin Itu juga bisa. Iya dong, peluang. Itu kan pelajaran di sekolah. Iya. Benar. Dan yang punya tempat tuh malah mereka ngukur, mereka ngitung kayak ini Iya. keuntungannya berapa. No shit. Atau nggak bisa kita main bareng-bareng lah gitu kan? Iya. Misalnya main apa ya? Capsa banting. Main Tebak kartu lah ya. Tebak paling kartu. ya. Biasanya kayak gitu. atas apa lebih kecil lebih besar gitu. Ya lebih kecil lebih besar Oke. misalnya kayak gitu Iya. kan. Oke. Misalnya kita dapat angka 5 gitu kan. Berikutnya lebih kecil atau lebih besar. Berarti kan ada kemungkinan kalau yang lebih kecil kan 4-3-2. 4-3-2-3 kan? 3 doang. Terus kalau lebih besar kan ada 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As gitu. Ada 9. Berarti kan Logikanya lebih logikanya kita akan mikir ya harusnya yang atas. Iya. Nah, itu logika dasarnya gitu. itu insting peluang Itu sebenarnya. Bang. insting kan. Awalnya kita mikirnya insting tapi Iya. bisa dihitung gitu. Ada peluang. Gitu. Iya. Berarti kalian berdua, Billy di Nanyang, di Jaram di Jepang itu di Waseda. Aku di Waseda University. Itu dua-duanya jurusan matematika. Betul. matematika. Orang kuliah ngambil jurusan matematika otakku udah nggak nyampe men. Oke. Holy shit. Kalau Ini Bang baru kalau, bagus sih. kalau Bang Arab dari SD SMP SMA materi matematika apa yang masih Bang Arab ingat? Gak ada yang gue peduli. Gak ada yang gak ada. Gue memakai seluruh kapasitas otak gue terus UN terakhir SMA udah itu doang. Udah itu doang tuh. Abis itu udah gue udah gak tahu lagi. Oke. Gak ngerti. Tapi jurusannya apa? Applied Mathematics. Aku pernah matematika. Aku statistik. Oh, statistik. Kalau Applied Mathematics yang dibahas apa sih? Yang dipelajari? Aku tentang efisiensi gitu sih. Efisiensi. Bukan anggaran ya. Ya. Hah? Ya jadi kayak gimana cara bikin suatu perhitungan lebih efektif gitu. Oke. Iya. Nah, reverse shot ya kita ya. Kalian berdua itu beasiswa. Aku beasiswa full iya. Aku setengah. Full tuh berarti 100% tidak bayar sama sekali. Dikasih uang hidup juga dulu. Iya. Jadi aku sama Bahkan dikasih uang untuk jajan. iya aku dulu sama sekali gak bawa uang ke Jepang. Full. Sekolah dibayarin, tinggal dibayarin, makan dibayarin, semua dibayarin. Semua dibayarin. Uang saku juga ada deh. Iya uang hidup. Oh, Bisa nabung juga. karena semua kuliah di luar negeri, apa yang membedakan kurikulumnya bedanya apa sama Indo? Kurikulumnya, mungkin Kan gua nggak fasilitasnya kuliah ya? sih yang lebih. Oh, fasilitas ya? Fasilitas sih. Sama mungkin kalau aku lihat kuliah di luar negeri itu kayak karena lingkungannya beda, jadi kita dapat banyak point of view gitu. Point of view yang berbeda-beda kayak oh dia bisa mikir kayak gitu ya, gimana caranya mikirnya. Itu pertanyaan bagus sih. Itu. Karena aku dulu ingat banget pertama kali kan gue dari kecil sampai SMA di Surabaya kan. Oke, Surabaya. Terus kuliah baru pindah ke Singapura. Hari pertama bro masuk kelas culture shock. Apa? Kalau di soalnya kan pas hari pertama gurunya ada nanya gitu kan. So what's the answer of this? Oke.
apa ini gitu kan. Kalau di Indonesia kan biasanya Diem semua, nggak ada yang guru mau ngangkat, nanya, iya. diem. Nggak ada yang mau ngangkat justru. Pura-pura gini. Dorong-dorong orang. Nah, ini Pak gitu. Kalau di sana langsung Kompetitif. Kompetitif dan pede, confidence. Oh, confidence-nya. Padahal jawabannya juga belum tentu benar sih. Tapi angkat dulu. Iya. Itu menarik. Aku memorable banget. Iya. Mental. Kalau soal presentasi gitu bener-bener dikulik gak? Contohnya kan misalnya ada kelompok satu nih presentasi, terus kan berarti mesti dikulik kan sama yang lain siswa. Soalnya kalau misalnya di sekolah aku yang sering nanya dilabrak waktu istirahat. caper lu. Kalau di Jepang malah kebalik sih menurut aku. Di Jepang itu agak aneh sih, karena malah nggak ada grup-grup gitu loh. Kan dulu kan grup presentasi. Ini benar-benar dosen ngajar, udah gitu doang. Jadi bosan banget. Gak ada yang kayak grup-grup. Gak ada grup presentasi gitu. Terus yang gue paling kaget itu adalah teman-teman gue tuh gak punya laptop sampai SMA. Oh, sampai SMA. Sampai SMA tuh kayak Orang Jepang ini. iya orang Jepang. Waktu SMA kita kan expect-nya orang Jepang ini high teknologi yang Iya, kayak iya, main iya, dari iya. kecil gitu kan. Ternyata dari sekolah pun mereka nggak terbiasa untuk presentasi gitu. Mereka baru mulai pegang laptop. Temenku dulu ya, literally ketika kayak gini bang. Hah? Ketika kayak gini, aku kayak Dia juga kan dia teman lu. belum pernah diceritain. Kurang dekat kalian ya, kan deket ya. Kalian gak sedekat itu ya. Kalian gak sedekat itu ternyata ya. After kuliah udah nggak deket itu. Oh. Iya. After kuliah nggak deket. Jadi aku kayak kaget banget di situ gitu. gini. Iya. Oke. Temen- Karena mereka baru pertama kali nyentuh itu. Kayak mungkin mereka di rumah punya PC, tapi kayak nggak dipakai buat ngetik-ngetik gitu loh. Kayak temen aku yang ini ya gitu. Pernah nanya nggak itu budaya atau emang nggak dibolehin sama orang tua atau Bukan nggak dibolehin, emang karena nggak dipakai aja gitu. Kalau kita kan harus presentasi, harus apa gitu kan, harus bikin PPT gitu kan. Main game gitu. Mungkin yang gamer mungkin Yang gamer ada tapi teman aku yang bukan gamer itu mereka nggak 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 ngerti ngerti. sama sekali? Tapi memang mereka mungkin dibiasain buat belajarnya gila banget, jadinya kayak kenceng banget progresnya. Oh. Dan ini apa kampus lu Jar berarti termasuk kampus yang itu gak yang apa sih oke banget deh sih Top buat- tier gitu. top tier termasuk yang top makanya semuanya Puasanya itu di Tokyo aja. benar Saya di Tokyo, di Tokyo. serius iya kan gua nggak tahu Top tier, top tier. oke berarti semua hampir semua di situ nggak ada yang bandel atau ada Ada. Bandel mah tetap ada Bandel mah ada. bandelnya kayak gimana Bandelnya apa? iya apa sih Bandel apa? bandelnya apa sih Jadi kalau di Jepang itu, yang gue lihat ya, Kamu itu kico. yang susah itu masuk kampusnya. Lulusnya gampang banget. Dan jadi gini, kita kan juga kaget. Jadi masuknya susah, karena mereka kampus kecil kan. Habis itu tapi banyak perusahaan yang lihat kampusnya doang. Jadi banyak temen gue yang lulusnya tuh GPA-nya 0,9, Oh iya? 1, iya karena apa namanya perusahaan itu nggak mencari orang pinternya tapi cari kampusnya gitu. Oh. Karena untuk masuk kampus itu kan susah, seleksinya. Iya. Nah, ini bibitnya udah ada nih. Jadi bibit-bibit dari Waseda atau dari Keio University atau itu bagus pasti. Tinggal dilatih karena mereka ujung-ujungnya untuk kerja pun dilatih lagi dari awal gitu. Jadi teman-teman aku masuk bagi dua gitu. Ada yang mau S2, kalau S2 dia rajin. Yang mau kerja hidupnya udah nggak peduli GPA lah. Gitu. IP minimal nggak ada di situ ya? Oh iya. Average-nya 1, Dari 4. dari 4 di Waseda. Sering nyambungin tadi, penasaran aku. Fasilitas yang beda itu apa sama Indonesia? Fasilitas tadi yang dibahas. Nah, misalnya kayak riset gitu kan. Oke. Kayak riset dikasih laptop misalnya gitu. Dikasih. Bisa. Dipinjemin maksudnya? Dikasih. Dikasih. Ada dikasih laptop. Aha. Kayak budget buat penelitian atau buat belajarnya itu banyak gitu. Itu sih. Sorry penasaran nih. Bang Jerome kan sempat ngomong pengen jadi menteri pendidikan yang kayak gitu. Waduh berat. Kalau misalkan nih, Oke. kalau misalkan tapi iya pernah ngomong emang cita-cita itu dulu ya kalau Iya. nggak salah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau misalkan dikasih nih 1 hari kesempatan terus bisa bikin kebijakan apapun, satu kebijakan apa yang paling urgent yang dibutuhin Indonesia? Pertanyaan bagus banget. Ini banyak bagus dan aku pingin mengucapkan apresiasi buat live ini karena aku kan lihat yang kasih guru honorer itu kan. Yes, very nice. Aku melihat keren banget. Aku melihat di Indonesia ini sebenarnya orang pintar tuh banyak. Oke. Dan sekolah bagus tuh udah banyak, cuma nggak seimbang bro. Kalau misalnya aku pernah ke pedalaman, dan mungkin kalian pernah ngajar juga kan di sekolah yang aku lihat itu ngajar sekolah kan kayak kok bisa ada orang yang udah SMA masih perkalian masih belum bisa gitu, kayak persen 10% itu kok masih belum bisa gitu kan. Nah itu tuh yang kayak aku yakin kalau kita ke sekolah-sekolah top di Indonesia itu pasti bisa. Orang ini. Tapi nggak meratanya pendidikan itu, dan kenapa nggak merata karena ya guru-gurunya belum sejahtera kan. Jadi menurut aku pekerjaan guru itu harus sejahtera dulu. Pekerjaan guru itu harus dipandang bagus dulu gitu.
Nah di Jepang, yang aku kaget juga, teman-teman aku tuh banyak banget yang ambil sertifikasi jadi guru. Karena mereka merasa jadi guru tuh Makmur hidupnya lah ibaratnya ya. gitu. Jadi kayak bayangin kita, jangan kan, maksud kita mau ujian nih, kita bikin ujian. Sekarang kan aku sama Billy kan ngajar juga kan. Kita bikin lesesan gitu. Ya kita kan harus siapin materi, siapin ujian gitu. Betul. Kan capek itu. Iya, Kalau misalnya gua nggak sejahtera hidupnya, ngapain gua Jalanin ini. bikin ini gitu. Gua ngajar aja sembarangan. Ya kan? Ngapain gua cek-cekin hasil murid gitu. Kayak buat apa? Makanya syarat buat guru-guru honorer yang memang udah bertahun-tahun, 10 tahun bahkan kemarin yang ya kita bisa tahu mungkin gajinya nggak seberapa ya, Betul, nggak Bang. kecil gitu loh buat mereka, gila. Syarat. Jadi ya itu. Kalau jadi kebijakan itu pemerataan sih. Pemerataan. Pertama guru dulu sih. Oke. Guru harus bagus. Karena berarti- guru kan geraknya gitu. Kalau yang mau dihilangkan, Apa? kalau yang mau dihilangkan Dari sekarang. dari pendidikan, misalnya contoh, gue lupa lagi, UN tuh dihilangin nggak sih? Atau masih ada? Udah hilangin. Udah dihilangin ya, misalnya kayak gitu. Tapi dimunculin lagi sama ini. Oh, oke. Kalau satu yang lu mau hilangin apa? Kalau yang aku lihat ya, kan waduh ini Yang kurang efektif gitu. Ya kan? Bisa. Apa? Ini kan Kalau aku lihat, andai-andai. Kemarin tuh ada kurikulum merdeka. Ya, Ya. jadi benar-benar bebas gitu. Ya, Tapi menurut aku Indonesia belum siap kurikulum merdeka. setuju. SDM-nya ya, secara Jadi SDM. mantan menteri yang dulu itu nyontoh Finlandia. Memang Finlandia kan top Negara maju. top one education. Tapi di situ itu ekosistemnya udah bagus banget. Dimana ketika anak-anak ini kosong, maksudnya kayak nggak sekolah, itu orang tuanya juga suruh baca buku lah atau suruh explore apa ya. Bukan cuma main nongkrong yang kayak gitu loh, gitu kan. Jadi Indonesia masih belum siap gitu. Ya kan? Gitu sih yang aku rasa. Jadi seharusnya jangan tiru yang Finlandia atau Singapura, tapi tiru bagaimana mereka 20 tahun lalu mungkin ya. Benar, dulu tahun lalu mereka Ketika gimana? mereka mulainya ya? Mereka mulainya Iya. gimana? Oke, ketika mereka mulainya kayak gitu. Iya. Kayak China aja aku lihat teman-teman aku yang di Jepang kan banyak banget dari China kan. Iya. Dan bahkan teman-temanku yang di Jepang itu adalah banyak kan buangan. Buangan karena mereka nggak lolos di China, mereka akhirnya pindah ke luar gitu. Terus mereka bilang sekolah sampai jam 10 malam lah. Sekolahnya masuk ke jam 6 pagi sampai jam 10 malam gitu, kayak benar-benar dipicut lah gitu. Gitu. Tapi kan hasilnya sekarang gila banget ya China. Gila banget, gila Gitu. banget. China gila banget sih. Right. Kalau tadi Bang Jerome kan emang dari awal sekolah rajin dan lain segala macam, memang dari awal goalsnya pengen jadi menteri pendidikan lah ya, intinya dreamnya. Kalau dulu rajin karena udah dapat beasiswa sih. di Oh Jepang. beasiswa, Iya. terus endgame-nya menteri pendidikan. Kalau Bang Billy Endgame-nya apa? endgame-nya apa? Itu kan tadi ngitung cepat begitu, terus sekolah kuliah sampai di NTU. Iya. Terus end goals-nya buat apa sih sebenarnya? Cita-citanya gitu. Kalau aku sih mungkin dari dulu tuh belum pernah ada satu momen yang cita-citanya tuh kayak bener-bener kayak mau jadi ini, mau jadi A, mau jadi B gitu. Tapi lebih ke yang aku yakin tahun lalu. Jadi ini sedikit cerita ya guys ya. Iya, nggak apa-apa. Sedikit cerita ya, sedikit cerita. Emang ini tempat Tempat nongkrong aja udah. tempat nongkrong ini. Jadi aku tuh dulu kerja di startup gitu lah. Oke. Startup gitu kan. Itu setelah kuliah berarti ya? Setelah kuliah, setelah Kuliah balik lulus ke Indonesia. sebenarnya perusahaan Singapura tapi Oke. tempatnya di Indonesia Oke. gitu kan. Kerja di sana terus makin lama makin manajerial gitu-gitulah kerjaannya, yang operational manajerial gitu. Terus gue kayak setiap bangun pagi tuh kayak gue bangun terus kayak kerja lagi. Iya. Kayak ngerti gak sih kayak pernah gak sih hidup itu kayak Rutinitas. nggak enjoy gitu. Ya, tapi emang aku dulu juga sempat pernah coba bikin konten juga, ngajar gitu di YouTube. Dan I find happiness di sana. Oke. Jadi aku putusin buat resign, buat all in di sana. Awalnya tuh aku plan resign dulu, aku mau fokus konten education gitu kan. Oke. Nah terus long story short, Nah, long story short, Ini lanjut. nyambung sama aku. Nyambung. Makanya Ada kita bisa sebenarnya. bisa deket lagi Ketemu gitu. lagi. ketemu lagi. Long story short, aku pas lulus kuliah, aku masih di YouTube kan. YouTube with my friends, Waseda Yeah. Boys kalau tahu. Iya. Terus terakhir itu sebelum kita berpisah, itu kita keliling dunia. Setelah keliling dunia, selesai kan YouTube. Aku ngerasa kayak apalagi nih di YouTube gitu. Betul. Ya kan? Gak ada grand plan lagi apapun gitu kan. Akhirnya aku mikir what's the next step yang aku pingin lakuin. Nah, aku selama ini bilang mau jadi menteri pendidikan gitu kan. Aku selama ini bilang mau bikin sekolah. Apa step awalnya gitu? Aku mau bikin les-lesan, bimbel matematika. Karena ide aku adalah pertama bimbel, terus nanti lama-lama jadi sekolah. Sekolah, betul. Jadi bimbel matematika dulu, terus nanti mungkin tambah fisika, tambah kimia, tambah apa, lama-lama kan bisa jadi sekolah. Dan memang ada beberapa bimbel yang nggak jadi sekolah
Iya. Jadi sudah ada contohnya gitu. Gitu. Nah, di perjalanan itu aku kesulitan dong. Karena aku kan belum ada basic ngelatih guru, ngajarin guru, bikin modul dan sebagainya. Nah, terus tiba-tiba aku tahu dari temannya dia kalau dia resign. Oke. Nah, ketemu tuh di situ. Nah, pas dia resign, aku telepon kan, kamu kenapa resign? Karena aku tahu dia gajinya tuh tinggi banget. Biasanya kan orang resign gaji tinggi, ya pasti dapat tawaran lebih bagus kan, dengan gaji yang lebih bagus. Nah, ternyata dia tuh cukup idealis lah, pingin ngajar matematika gitu. Iya. Nah, aku juga lagi bikin bimbel matematika, jadi Nemu ya. Ketemu kayak random banget sih. random banget, Merasa pas kayak banget. Gila lu all in berarti tuh ya. all in. All Ini in kita ya. all in Gua sekarang. resign dulu sebelum ada Jerome. All in semesta itu. All in semesta. Bagus. Kalau boleh tahu di pas kerja startup itu kerjanya apa? Maksudnya lulusan matematika itu maksudnya profesinya apa gitu? Oh, kalau pada umumnya kalau lulusan matematika dari teman-teman gue ya di NTU ya, itu banyak yang pengennya di bidang tadi kayak Jerome bilang, bank, finance, sekarang yang lagi hot juga data Data science, data analis gitu-gitu ya. Gajinya gede banget itu. Cuman dulu gue juga nyeleweng sih. Gue startupnya tuh startup edutech juga sebenarnya. Ada educationnya juga sebenarnya. Oke. Itu pun gue dulu juga udah lumayan gamble. Jadi gue udah dapat kerja sebagai data scientist lah di Singapura. Terus ada yang nge-approach nih, education. Ini gue lepas yang sebenarnya kayak kerjaan yang benar-benar dinantikan sama orang-orang matematika nih ya. Jadi aku lepas kayak cukup idealis sih sebenarnya. Itu pilihan hidup lah. Jadi bisa dibilang lu bisa idealis kalau lu udah secure. Iya, betul. benar. Itu benar, itu benar. Itu Kalau benar. lu belum secure, nggak usah idealis, anak Betul, anjing. Sorry. Apa, santai, Personal, sorry. Oh gitu ya temennya. Jadi Iya. ya gitu deh. Pulang bentar bikin video. Apa lu hidup lu? Aku mau nanya. Siap. Ada ini sih, ada beberapa poin. Ada dua sih. Pertama, suka kesel nggak sih kalau orang tuh bilang, mereka bisa matematika gara-gara GIF. Oke. Ya kan? Karena aku pribadi, Gua potong. Emang iya ada gitu? aku pribadi matematika itu bukan GIF. Oke, iya makanya gue nanya. Berarti apakah menurut kalian matematika itu adalah gift? Kalau gue personally bukan. Ada, maksudnya buat gua? Enggak. Kalau buat gue, give itu starting point. Kayak data itu starting point, tapi final resultnya Lu tetap depends on belajar, the oke. effort. Lanjut. Kesel nggak kayak dia mah pintar ya matematika segala macam memang otaknya Dari pintar awal aja. dari lahir pinter. IQ-nya tinggi nih segala macam. Terus yang kedua, pertama kali suka matematika itu gara-gara apa? Kalau gue personally awal divorce. Oh. Divorce. Jadi kayak pas gue SD itu gue dilesin semuanya sama nyokap gue. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Terus kayak tiap hari tuh les. Yang paling gue enjoy itu matematika. Oke. Oh. Dari situ makanya gue dalemi. Gitu. Oke. Dan gue start dari ngelesin di Kumon. Oke. Gue start dari level lumayan rendah di 2A. Guru kumon. Temen gua. Gokil. Itu 2K terus lulus. Nah, pas lulus dari Kumon itu gue ditawarin untuk di Kumon itu ada S2-nya. Oke. Kan kalau lulus tuh level O ya. Level O terus lanjut mau level X atau part time di sana. Gue ngambil part time. Itu pas gue kalau nggak salah SMP. Tapi ini orang juga bangsat. Awal tuh dia bilang nih, lu Jerome gua adu. Gua bilang, Jerome masih fokus, gua 10 tahun lalu nyentuh. Apa yang mau diadu? Ayo. Terus pas kuliah, pas gua di set gua kuliah, itu sebenarnya gua mau daftar matematika murni di UPH. Wow. Sama sekalian daftar ke tes di UI kan. Kebetulan pas Iya. UI gua nggak lolos untuk matematika murninya. Terus gua nggak di set ngambil di UPH karena gua pengen ngambil beasiswanya gua nggak full 100%. Dapatnya diskon doang, berapa puluh persen gitu. Jadi gue decide kayaknya aja kalau UPH kayaknya gue ngeliatnya kayak agak mahal ya kayak hidup ya. Ya udah deh, IT aja di Binus itu. So awal gue suka matematika tapi karena divorce gitu, bukan karena wah gue suka banget enggak. Tapi setelah divorce, kenapa kok akhirnya bisa gue Ini suka gua nih? nih, matematika. Iya, ini gue nih. Iya. Apa yang membuat? Gue nggak karena personally gue nggak suka ngapal itu pertama. Jadi opsi itu adalah satu-satunya. Gue benci banget pelajaran ngapal. Terus yang kedua, gue ngerasa matematika itu hasilnya bisa sama tapi bisa pakai cara lu sendiri gitu. Oke, masuk akal ya. Logik. Bagus. Ya. Jadi ya kayaknya matematika kayak lebih make sense gitu. Dan menurut gua ilmu pasti. Gitu. Gua suka suatu ilmu atau pengetahuan yang pasti gitu, yang bukan bisa didebatin ini A, B atau C. Menarik. Pertanyaannya adalah Ya tadi. Kita tadi awal bisa suka matematika itu gara-gara apa gitu. Oke. Ini apa? Kalau aku awal suka matematika, aku ada fase di mana aku nggak suka matematika. Tapi aku tuh suka
teka-teki. Aku suka teka-teki, kayak riddle gitu. Oh, riddle. Oke. Iya, iya, Kayak riddle. misalnya Sudoku gitu-gitu ya. Sudoku enggak. Misalnya kayak labirin. Oh iya kayak labirin. Labirin, kayak nusuk-nusukin gitu, kayak puzzle-puzzle. Suka kan? Suka. Nah, Kalau itu gue suka. dulu terus aku ada fase di mana aku gak suka matematika. Terus mamaku ngeliat aku gak suka matematika tapi suka puzzle. Terus mamaku bilang, kamu coba anggap matematika itu puzzle gitu. Misalnya kamu coba satu cara gak bisa, ya udah coba cara lain gitu kan. Misalnya kita main game nih, misalnya dulu aku suka main Pokemon. Nah. Kita nggak tahu nextnya gimana kan. Kita bakal coba segala cara kan buat tahu nextnya gimana gitu. Nah, coba terapin itu ke matematika. Akhirnya aku yakin semua orang di sini, kita semua kalau bisa matematika, bisa nemuin sendiri jawabannya tanpa dibantuin, itu seneng banget pasti. Seneng nggak? Kalau personal sih Pas senang. megang matematika lagi. Nggak, kalau misalnya kita, kalau misalnya berhasil menemukan jawaban tanpa dibantuin gitu misalnya, itu pasti seneng banget. Pasti seneng. Pasti seneng banget. Nah itu tuh. Nah kadang-kadang kita, kalau aku lihat ya banyak orang-orang nggak suka matematika tuh karena mungkin diajarin gurunya kurang enak, Terus kepikiran duluan. gurunya galak, terus orang tuanya mungkin galak, ya pokoknya pasti ada pengalaman yang membuat dia tuh jadi nggak suka matematika gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti bukan karena matematikanya orang nggak suka, tapi karena lingkungannya mungkin. Karena lingkungannya. Iya. Mungkin ada orang yang nggak suka fisika, ada orang nggak suka sejarah mungkin, karena gurunya killer, karena mungkin orang tuanya keras atau kayak gimana gitu. Jadi menurut aku sangat dipengaruhi oleh ekosistem lingkungan gitu sih. Kalau Billy, kenapa suka matematika? Kalau gue sedikit berbeda ya sama Bro Jerome ya. Kalau gue ini katanya dulu pas kecil, pas umur 4-5 tahun, kan pergi ke toko mainan bro, yang kayak di mall-mall gitu lah ya. Toko mainan di mall-mall. Terus kata mamaku, aku ngambilnya bukan mobil, bukan robot, bukan mainan-mainan tank-tankan gitu lah, dinosaurus enggak. Gue ngambil papan angka yang ada magnetnya. Nggak ada yang nyuruh. Jadi insting. Nah, bilang insting sih, iya, nggak tahu, nggak ada yang nyuruh. Insting kasir ya dia. Insting kasir. Iya. Terus dari sono coba dilesin juga kan beberapa les-lesan. Yang paling enjoy itu ya les matematika dong. Les Sempoa itu yang hitung cepet tadi itu. Semangat Aritmatika dulu ya namanya. Iya, aritmatika ya. Ya, gitu sih. Terus kalau yang tentang gift, aku percaya jadi ada satu teori yang aku pernah baca, bukan teori matematika, tapi dari buku gitu. Kayak dia itu bukunya orang-orang yang judulnya Grit. Iya. Jadi dia bilang kunci sukses dari orang-orang itu yang sukses ya, itu adalah grit, konsistensi gitu. Betul. Jadi talenta itu atau gift itu mempengaruhi, bakat itu mempengaruhi, tapi bakat itu adalah kecepatan. Kecepatan kita untuk belajar sesuatu. Iya. Misalnya Bang Arab, kita dalam konteks game gitu misalnya, dalam konteks game bakatnya Bang Arab 2, bakat gue 1 gitu. Bakat apa kalau dibikin jadi angka ya. Bakat Bang Arab 2. Misalnya Udah masuk mat guys. oke, ini apa? X sama Y nih. Nah, buat Bang Arab bisa menguasai satu game itu butuh 1 jam misalnya. Dua kan ya. Gua berarti butuh 2 jam. Kan? Jadi itu bakat. Bakat itu seberapa cepat kan? Mantepnya. Nah, tapi ketika Bang Arab cuma main 1 jam dan gua mainnya 3 jam. Misalnya atau gua main 4 jam, gua bisa lebih jauh jalannya. Betul. Iya. Betul. Tapi effort gua harus lebih gede. Betul. Dan itulah konsep apa ya, grit dan talent itu, effort dan kerja keras. Jadi orang yang talent yang kita nggak bisa kalahin adalah orang yang talent yang tinggi dan effortnya tinggi. Iya. Itu kita nggak bisa kalahin. Nggak bisa kalah. Jadinya tuh Lionel Messi, Ronaldo gitu. Benar. Tapi kalau misalnya orang yang talent, nggak dua-duanya. yang talentnya apa? Saya nggak dua-duanya. Kalau Bang Arab ini kan kalau pas dia seriusin content creating gitu dengan bakatnya, wah langsung pecah lagi kan kayak gitu. Jadi kayak Iya, hard work. itu sih. Jadi ada talent, ada Hard work. Yes. Kalau dulu ada ceritanya kura-kura lawan kelinci. Iya. Nice. Iya. Jadi ya kura-kura kan jalan aja Iya, terus kan. tapi bisa ngalahin kelinci karena malas-malasan Tapi aja. kalau si kelinci ini jalan terus kalah. Iya. Kayak gitu sih. Itu konsep. Itu aku kayak baca buku itu kayak wow ini keren banget sih. Aku udah bertanya sih, kalian kan berdua pinter nih, dalam artian dilihat orang pinter kan? Mungkin. Iya. Pasti. Ya itu Relatif, udah pinter relatif. udah apa ya, udah trademark, udah persona yang kalian punya gitu kan di internet. Aku mau nanya, kalian kecilnya makan apa sih? Maksudnya dijaga nggak makanan? Enggak gini. Bentar. Coba. Kasih penjelasan dulu. Kasih waktu penjelasan. Makan apa? Makan Nggak. nasi. Enggak gitu. Maksudnya apakah makanan-makanan yang
kasarnya 5 sehat 4 sempurna itu benar-benar kalian makan, atau ya udah makan ala kadarnya kayak makan gorengan dan lain-lain pada umumnya? Maksudnya orang tua kalian menjaga makanan Dijaga kalian gizinya. Gizinya soal nggak? gizi kayak gitu-gitu tuh dijaga atau enggak? Dengerin dulu makanya. Kalau aku mungkin lumayan ya, tapi nggak selengkap itu, nggak selalu selengkap itu gitu. Kadang-kadang aku cuma makan nasi sama telur gitu. Maksudnya kayak makan rumah aja gak sih? Kayak biasa, kayak makan rumah pada umumnya aja gitu Makan pada kan? umumnya. When- Makan rumah pada umumnya. When was your guys' parents realize that, damn, my son is smart in this pelajaran di matematika? Math. Iya. Nah, Aku ada satu sih dulu cerita. Oke. Iya. Kapan kayak anjing anak gua pinter banget. Ya. Anak gua bakatnya di sini nih. Iya. 2009. Oke. 2009 waktu gua dulu kelas 5 SD lah. Gue disuruh ngitung mundur kan. 9 Bang, tuh. berapa tahun lalu tuh? Bang? 14. Berapa tahun lalu itu, Bang? Wow. 16. Bangsa. Balik 16. Ya, kelas 5 SD. Jadi kan dulu sekolah gue tuh suka ikutin anak-anaknya lomba, guys, ya kan? Lomba matematika. Oke. Terus gurunya yang kelas 6 itu kayak nanya ke guru kelas 5. Bu, Pak, gitu kan. Siapa anak-anak kelas 5 yang matnya paling jago nilainya di kelas? Paling tinggi nilainya di kelas? Kirim gitu kan. Oke. Nah, lomba gitu. Terus aku masuk salah satunya. Oke. Nyokap belum tahu. Iya, itu belum tahu. Ya nyokap tahu gue ikut lomba kan. Oh iya. Oh, maksudnya belum tahu. Belum jago? tahu. Belum tahu. Iya, cuma sekedar tahu pintar di sekolah lah. Oke. Nilainya oke. Berangkat kan, ikut lomba tuh. Nggak tahu lomba matematika itu apa, soalnya kayak apa, caranya gimana nggak tahu, kosong. Berangkat bawa bolpen pensil lah. Lomba, set, keluar nilai. Ternyata nilai gue kalahin yang bahkan yang senior-senior yang kelas 6, terus lolos ke babak berikutnya. Nah terus guru gue kayak, wah mulai besok ikut lomba ya. Nyokap gue juga kayak, wah anak gue pintar juga nih. Itu ada momennya, aku inget banget momennya. Iya. Lu Kalau pas Jidat? pas kawan. kalau aku enggak sih, aku kan makanya kayak aku kan sempat struggling lah matematika. Tapi Oke. orang tua gue coba kayak ngubah persepsi gue terhadap matematika itu. Oh, Dan malah itu orang tua yang dan itu berusaha yang support. dan itu yang penting bang. Maksudnya ya itu privilege gue mungkin ya. Maksudnya kayak gue punya orang tua yang peduli, yang kayak bisa mengubah persepsi gue terhadap suatu pelajaran yang awalnya gue gak suka jadi bisa gue suka gitu. Menarik Gitu. Iya. Dan gak semua orang bisa dapetin itu. Iya, Bener, Dan bener. sekarang gue sama Billy kita bikin asesan itu, misi gue sama Billy itu kita percaya semua orang bisa matematika. Gue mau ngeles dong situ. Mau jadi guru, kita lagi open Gue recruitment. mau ngerimain semua tapi gue mau diajarin. Oh iya. Oh, boleh. Murid ya. Sebenarnya gue bawa papan sih. Gue pingin Lu bawa papan. Lu yang bawa papan. Gua bawa papan. Gua punya tim produksi. Harusnya gua yang bawa nih. Bener, aku belum selesai pertanyaan tadi itu. Nah, tapi ini gue Oke. bisa jawab pertanyaan lu. Kayak Gue tuh kesel ya, orang tuh kalau nanya, Hah? anjing, Jod, pinter matematika, pinter nih. Menurut gue, itu gue sangat tidak setuju. Karena kalau lu mau tahu IQ gue, IQ gue tuh 100. Matematika di gue tuh hard work. Oke. Ya, ya. Jadi orang jago di suatu bidang bukan karena nutrisinya mungkin baik atau misalnya mungkin karena dia punya gift dari Tuhan yang IQ-nya tinggi. IQ, betulnya gue nggak tahu ya. Menurut gue IQ juga bisa dilatih. Yes. IQ bisa dilihat. Oh, bisa naik. IQ Bisa naik. Oh, oke. IQ gue tuh 100 terakhir ngetes. SMA gue ngetes 100. Hah? Turun 20 lagi gue idiot. Lu cepet, Jon. Cepet. Oke. Gitu. Lo tau kalau di tes IQ kan ada yang yang apa sih yang kayak kotak-kotak terus bayangin jadi kubus. Iya, bayangin. Yang Diputer-puter jadi kadang-kadang. kubus. Kotak Iya, iya. satu di atas Iya, iya, iya. gue nggak bisa jawab sama sekali. Oh, lu nggak bisa ngebayangin imajinasi bisa. lu nggak? Oh. Nggak bisa. Jadi matematika di gua tuh kerja keras. Gitu. Nah, kalau makanya gua suka kayak nyebelin gitu kalau Jod mah pinter, IQ-nya pasti tinggi. Kagak. Lu nggak tahu aja dulu 100 gua gitu ya. Enggak. Kalau bagi mereka kalian berdua soal makanan lagi nih. Kan aku sempat ngobrol-ngobrol diberitahu sama anakmu kasih makan ikan, anakmu kasih makan vitamin ini. Menurut kalian itu penting atau enggak? Bukan dokter gizi ya. Untuk Kayaknya bukan dokter gizi. enggak maksudnya Bukan. di pengalaman mereka berdua aja. Pengalaman pribadi lah ya. Pengalaman pribadi Gua aja. jawab. Chef nih yang jawab chef. Ya, siap. Nah, makanya tinggi protein itu Untuk tumbuh kembang otak ya. itu bagus untuk otak. Itu bagus buat otak. Oke. Tapi tergantung otaknya tuh dipakai bener atau enggak. Balik lagi kok ke manusianya nih. Gitu loh. Mungkin daya ingatnya bisa lebih tinggi, daya hafalnya bisa lebih banyak. Tapi kalau misalnya otaknya dipakai buat mikirnya yang enggak atau otaknya cuma dipikir buat nonton bokep doang, jadinya beda. Fokusnya ke sana. Jadi ibarat kayak balik lagi sih mungkin kayak tadi ya. Jadi ada apa ya kayak ada talentnya, mungkin ada modalnya. Iya. Kalau lu gak usahanya sama bisa kalah sama yang
bakal berusaha gitu. Tapi yang Jod bilang tadi soal IQ tidak menentukan matematika pintar atau enggak, setuju nggak? Setuju. Bisa dilatih. Bisa selama ada niat sih. Berarti benar. Selama ada niat. Enggak soalnya, iya. Nah, jadi gue sama Billy itu gue kayak apa ya? Ya karena gue mengalami apa namanya yang gue bilang kayak gue ketemu guru yang bagus, ketemu orang tua gue, jadi gue punya misi semua orang tuh bisa matematika. Makanya gue bahkan coba nih anak SD kalau gue ajarin logaritma ngerti gak ya gitu. Oke. Ya kan ternyata bisa ngerti. Bisa. Kalau diajarinnya kayak make sense. Make sense. Logaritma. Dan makanya gue pengen coba buktiin terus gitu. Gue pengen latihan terus ngajar. Apakah benar teori gue semua orang tuh sebenarnya bisa matematika? Oke, Kalau sorry, dilatih. potong. Ya. Kalau misalkan begitu, dari kalian berdua nih, stigma apa yang sebenarnya tuh gak benar tentang matematika? Kayak misalkan orang nganggap matematika tuh bosen, matematika tuh susah. Stigma apa sih yang sebenarnya setelah kalian jalanin nih? Pengen kalian patahin lah. Yang pengen kalian patahin dan setelah kalian jalan sampai tadi kan kuliah sampai ambil matematika dan segala macam, dengan mindset apa atau stigma apa yang ternyata kalian temuin sebenarnya gak bener loh, matematika gak gini loh. Oke. Ada Papan. Tuh, aku bawa apa dulu ya? Kan ada tim produksi. Oh iya. Nyamilin. Bapak duduk aja. Lagi set up. Apa? Oh lagi dipasang, oke. Itu aku masukin mobil aku, bagasinya. Jadi Bawa papan ya? aku biasa bawa papan. Biasa bawa papan. Biasa bawa papan. Itu kayak rokok gitu tau. Papan. Ya. Tapi itu Mantapu Akademi semua kelompok umur kah? Atau Semua kelompok umur kita terbuka. dari SD, SMP? Dari SMP, SMA. Betul. Awalnya cuma mau SMA, Bang. Ya kan, cuma Banyak banget request. banyak banget yang SD. SD, SMP gitu. Tapi out of topic banget nih ya. Awal pertama kali lu mulai YouTube tuh tujuannya apa sih? Kayak triggernya apa? Kan lu kan di Jepang tuh. Oke. Itu baru mulai kan di sana kan? Iya. Itu awalnya dari mana sih? Kalau YouTube itu, jadi sebenarnya gue dulu tuh udah di Instagram, Bang. Awal apa zaman-zaman Feedgram dulu. Iya, Feedgram iya, itu iya, aku iya. suka bikin kan. Habis itu pas aku ke YouTube, pas aku ke Jepang, itu awal-awal kan gue harus belajar bahasa Jepang. Iya. Nah, waktu itu gue pingin search di YouTube kayak belajar bahasa Jepang gratis gitu. Nah, gue nggak nemu. Oke. Nah, gitu kan. Habis itu fast forward, setahun gue belajar bahasa Jepang, gue akhirnya lulus N1 namanya. N1 itu Iya, adalah level-levelnya bahasa Jepang, level ya. bahasa Jepang paling susah. Terus banyak banget yang nanya. Terus gue keinget momen gue cari di YouTube les bahasa Jepang. Gak ada kan. Akhirnya gue bikin, gue mau ngajarin bahasa Jepang ke orang-orang. Makanya namanya Nihongo Mantapu. Karena ngajarin bahasa Jepang. Nihongo itu bahasa Jepang. Iya, Nihongo. Gitu. Makanya beberapa konten gue di awal itu bahasa Jepang doang. Ngajarin bahasa Jepang Ke orang Indonesia. ke orang Indonesia. Tapi gue sadar kalau misal gue mengembangin di channel, gue nggak bisa idealis dong ya kayak cuma bahasa Jepang doang. Edukasi doang, full education. Terus gue juga mikir, gue kan di Jepang gak akan selamanya. Jadi gue mau merekam as a diary gue gitu. Apapun semua yang terjadi di Jepang semuanya. Gue mau rekam gitu. Ya. Gitu sih. Itu awalnya bikin YouTube. Ini bukan papan. Oke. Debat gede. Bentar, diatur dulu nih. Berarti arahnya gimana nih? Kamera. Kita patahkan stigma matematika itu tidak fun ya. Boleh. Lu nanya. Dan semua orang bisa matematika. Siap. Gitu. Aku sebenarnya mau mulai dari ini nggak apa ya? Mana. Mungkin teman-teman di sini kita pas SMP, mungkin gini, banyak orang pas SD masih suka matematika gitu kan, masih ada angka-angkanya. Tapi pas SMP tiba-tiba muncul huruf. Orang suka kayak apa nih gitu. Ya kan, terus misalnya ada orang let's say A plus B gitu ya. A plus B ini nggak boleh karena beda huruf gitu. Tapi kalau misalnya ada A plus A, ini jadinya 2A gitu kan. Iya. Ini banyak orang dia kayak pas aku tanyain kenapa kalau misalnya hurufnya sama itu boleh, kalau beda itu nggak boleh. Dulu aku juga pernah nanya ke guru aku dan mereka bilang kayak ya emang kayak gitu. Nah, ada beberapa orang kan yang mungkin nggak bisa masukin itu ke logikanya kan, nggak logik kayak jadinya akhirnya benci matematika gara-gara tiba-tiba ada huruf gitu. Huruf itu apa sebenarnya gitu kan? Iya. Nah, itu sih. Nah, jadi apa? Iya. Apa? Apa bro? Apa? Rokok. Ini. Ya gak tahu kan, ada di meja atau apa kan? Apa? Air putih. Oh, bukan rokok. Air putih sama air putih lagi. Sama teh. Oh, paham. Ya. Aman aja, Bro. Oke. Nah, misalnya aku punya air, Bang. Ya. 2 botol. Oke. Ya kan? Air. Kalau misalnya gue punya air putih satu lagi, sekarang air putihnya ada 2. dua air putih. Ya kan? Air putih sama air putih.
Tapi kalau misalnya gua punya satu air putih dan satu teh, bisa gak gua tambahin? Enggak. Gak bisa kan? Gak bisa jadi 2 teh? Gak bisa kan? Nggak bisa. Jadi 2 air bisa gak? Nggak bisa. Gak bisa kan? 2 air. Maksudnya ini teh sama air, ya teh sama air gitu. Gak mungkin bisa dijumlahin. Nah misalnya gua tambahin lagi satu air. Kembung Kan? jadinya. Air tambah teh. Gue bisa gabungin kali ini. Ini kan 2 air, dan tambah satu satu teh. teh. Nah jadi kalau buat tulis di papan, misalnya air tambah air gitu ya. Jadinya kan 2 air tadi ya. Betul. 2 air gitu kan. Tapi kalau misalnya air tambah teh, itu nggak bisa gitu kan. Enggak. Tapi kalau tambah air lagi, jadi ada 2 air dan 1 teh. Jadinya 2 air dan Satu teh. gitu kan. Nah ini kan kebayang kalau kayak gini. Iya. Kebayang nggak? Kebayang. Kebayang. Nah, kalau misalnya gua mau tulis di matematika, air kan panjang banget ya. Jadi udah, A aja. gua tulis A aja. Nah. A ini air. Teh ini teh misalnya. Jadi berarti A tambah A jadinya 2A. Karena A tambah A ya 2A. Tapi kalau A ditambah teh, ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sebenarnya si huruf ini melambangkan sesuatu, merepresentasikan sesuatu gitu. Nah kalau dijelasin kayak gini mungkin orang kayak lebih make sense. Oh iya ya gitu. Tapi kalau misalnya langsung kita mulai dari kayak gini, nggak make sense. Kayak susah untuk dibayangin gitu. Apa itu? Oh berarti mungkin yang salah pendekatannya aja ya. Pendekatannya kepada siswa-siswa yang dulu bikin bosen adalah menjelaskan ini barusan ya. Benar. Kayak gitu. Iya. Misalnya nih, ya kan? Misalnya kalau di misalnya kita pas SD ya, kotak ditambah 3 sama dengan 6 gitu kan. Kita masih itu gampang. Kotak ini 3 pasti. Ya kan? Karena 3 tambah 3 sama dengan 6. Yes. Gitu kan? 6 kurangi 3 Kalau aja. misalnya gini 3 kali kotak tambah 3 sama dengan 6 gitu kan. Tadi kan Susah ya, Bos. Gak udah susah nih buat gue nih. Jangan bisa nih buat Oke. Berarti itu challenge gue ya, buat bisa Tiga kali kotak sama dengan Misalnya 3 kali kotak tambah 3 sama dengan 6, ya kan? Misalnya kita tutupin dulu, misalnya kita lingkarin ya, 3 kali kotaknya. Gue lingkarin, jadi kan lingkaran tambah 3 sama dengan 6, bener gak? Iya. Lingkaran tambah 3 sama dengan 6. Tadi lingkarannya berapa? 3 harusnya. Pasti 3. Kayaknya. Apa? Nah tadi kan kalau misalnya gini, oke coba ya. Kotak, jangan kotak lagi. Segitiga tambah 3 sama dengan 6. Segitiga berapa? 3. 3, ya kan? Nah, kalau lingkaran tambah 3 sama dengan 6, lingkarannya 3 juga, ya kan? Berarti dalam sini tuh 3 ya? Yes. Jadi 3 dikali kotak itu sama dengan 3. 3. Nah, 3 dikali berapa sama dengan 3? 1. Kotaknya 1. Ya. Itu cara kerjainnya, bisa juga. Dipikirnya dari lingkaran ya, lihat Bisa kayak gitu. Lebih make sense, gitu kan? Nah, kotak ini ya, itu bisa diganti huruf. Jadi misalnya kayak 3A tambah 3 sama dengan 6 gitu misalnya. Berapakah A? Berarti ini misalnya kalau bingung ya, dikotakin dulu nih. Oh, kotak tambah 3 sama dengan 6, berarti kotak ini adalah 3. Dalamnya kotak apa? 3A. 3 dikali A sama dengan 3, artinya A-nya adalah 1. Oh. Lebih make sense kan? Kalau punya cuma 3 tambah 3 sama dengan 6, A-nya berapa? Itu langsung kayak hahaha gitu. Itu dari pengalaman aku sih. Jadi ketika aku ngajarin kayak gini, murid-murid tuh lebih kayak mudah dipahami. lebih mudah dipahami. Iya. Mantap. Penasaran Jan? Siap. Cara lu ngajarin anak-anak SD yang belum pernah dapat logaritma sampai mereka paham tuh kayak gimana? Oke. Ah, ini logaritma nih. Coba lu ajarin kita loh. Nanti kok anak SD bisa paham logaritma nih. Otak lu setara anak kelas 4 SD kan? Tisu basah sih tisu. Oke. Kok no? Ya. Sama aja sih. Tisu basah bisa. Tisu basah ada tisu basah. Tisu basah. Ada. Itu gara-gara apanya sih? Spidolnya. Kayaknya spidol ini. Spidolnya. Maaf ya. No, papan bawa sendiri ya? Iya, malah papan mau sendiri. Mau papan di mobil ya. Papan gila cok. Ini bang. Jadi basah gak papannya ntar? Lap tisu lagi kali. Tapi itu tisu lagi. Jadi ada beberapa materi yang jadi kayak yang aku pelajari, yang aku lihat ya di Indonesia itu banyak guru langsung ngajarin rumusnya. Rumusnya kayak gini pokoknya, rumusnya kayak gini. Oh iya benar. Dan aku pun dulu tuh ngajarin begitu. Bukan, aku dulu nggak ngerti digituin bang. Makanya aku belajar sendiri dan ketika aku belajar sendiri, aku coba membahasakan ke bahasa yang mungkin dimengerti sama orang-orang. Gitu. Bit dipakein lagi, Bit.
nama aslinya siapa? TP saya. TP. Nama aslinya Teguh. Kalau ini kan buka aja. Tahun berapa? 99. Oh, sama. 91. Paling logaritmanya. Iya. Kayak ngajarin logaritma kayak Gue SD. bener-bener nggak ngerti, Jod. Belajar di SMA logaritma bener nggak ngerti, gue ngeblank. Oke. Nah ini seru. Coba nih. Ini challenge buat gua. Siap. Coba aku tes dulu ya. 2 logaritma 8 berapa? 2 log 8. Nggak tahu, Jod. Nggak tahu. 2 log 8. 3. Benar. Mantap bro. Seru ya? Mantap, Bro. Mantap. Oke. Tapi 2 Oke. Sebelum masuk logaritma, ada materi yang kita perlu pelajari namanya eksponen. Nah, ya kan bahasanya susah ya. Aku bakal ngajarin kayak gini. Coba ya, 2 kali 2 berapa? 4. Nah, sekarang bisa ya. Sekarang 2-nya misalnya ada 3. 2 kali 2 kali 2 lagi. 8. Iya. Kalau 2-nya ada 4 gimana? 16. 16. Ya kan? Kalau 2-nya ada 100, 2-nya ada kan panjang banget ya kalau tulis ya? Iya. Nah, kita mengenal namanya pangkat, Bang. Jadi pangkat nih, 2 pangkat 100 artinya ini 2 dikali 2 dikali 2 100 kali. terus sampai 100 kali. Sampai sini oke? Oke ya. Gimana, Chat? Aman? Aman, Chat. Oke, Chat. Aman, Chat. Aman, Chat? Paham, Chat. Banyak 74.000 loh. Ayo oke, Chat. Aman. Oke. Kalau lihat chatnya nih, Rigo semuanya. Oke, sekarang aku mau tes Bang Arab deh ya. Gue kan kalau 2 pangkat 100 itu 2-nya ada 100 ya. Berarti 16 ini 2 pangkat berapa, Bang? Nggak tahu dia. Dan 4 karena 2-nya ada 4. Kalau yang ini berapa? 2 pangkat berapa? 3. 2 pangkat 3. Nice. Nice. Easy kan? Pengen tampar rasanya, Cok. Pengen ku tampar rasanya. Enggak tahu kenapa kayak pengen nampol aja. Nah, easy kan? Easy ya. Ini anak SD juga sampai sini masih ngerti. Oh, gitu ya, Bang. Oke, 2 pangkat 3. Berarti kalau 2 pangkat 5 adalah 2-nya ada 5. gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau perkalian ada temennya, pembagian. Ya kan? Kalau penjumlahan ada temennya, pengurangan. Nah, eksponen ini, pangkat itu ada temennya, namanya logaritma. Misalnya, aku tanya ya, dari sini dulu ya, misalnya 2 pangkat berapa? Nah, ini agak panjang. Yang hasilnya adalah 8. 3, ya kan? 2 pangkat berapa yang hasil 8 itu 3. Karena kita tahu kalau 2 pangkat 3 dengan 8. Coba ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4. Gitu ya. Coba ya, 5 pangkat berapa yang hasilnya 25 gitu. 5. 2. 5 pangkat 2 Gocek kan lo? 5 kali 5 kan 25. Iya. Berarti ini 2. Nah, sebenarnya tulisan panjang ini, Ganti log aja. Bener udah ganti. Jadi log, logaritma. Jadi kalau ada 2, tapi biasanya tulisannya kecil. 2 log 8 itu hasilnya 3. Bisa dibaca apa? 2 pangkat berapa sama dengan 8? 3. Coba gua tes. 3 log 9. Berapa? 2. 3 log 9? 2. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Selamat, udah bisa. Wes. Bisa logaritma, Cok. Akar kayak akar gitu. Akar beda, akar itu kan pangkat setengah sebenarnya. Oh ya, akar pangkat setengah. Kayak gitu. Ini Ini dasarnya banget gitu. Jadi kalau dari sini kan 5 pangkat berapa sama dengan 25? Berarti kita tahu kalau 5 log 25 sama dengan 52. gitu. Pangkat berapa yang hasilnya ya? Nah ini kalau misalnya pakai definisi matematika di buku-buku atau di sekolah-sekolah biasanya kayak gini nih. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah dulu kalau lihat kayak gini, Bingung. apa ini? What is this? What is this gitu. Tapi kalau dari story, dari cerita, oh kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kan kalau ada 2 log 8 sama dengan 3 artinya apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8 kan? Iya. Yang ini di pangkat yang ini sama dengan yang ini. Iya. Sama kayak gitu. Ini di pangkat yang ini sama dengan ini. Iya. Tapi kalau kita belajar langsung dari sini, Pusing. Pusing banget. Iya, apa benar. maksudnya? Karena